Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan yang pertama ada Gading Aurelia Nabila Lubis, yang kedua ada Muhammad Fadil Afandi Mashkur, dan yang ketiga ada saya sendiri, Rani Roro Nuriska Pustawiranti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar mata kuliah literasi data. Kami mengambil judul pengaruh waktu tidur dengan pengaruh kegiatan sehari-hari mahasiswa Telkom University. Nah, di sini kami mengajukan pertanyaan riset, yaitu bagaimana pengaruh waktu tidur dengan pengaruh kegiatan sehari-hari mahasiswa Telkom University. Untuk pemenuhan kriterianya, jadi inti dari pertanyaan tersebut adalah bahwa waktu tidur setiap mahasiswa mampu mempengaruhi tingkat kefokusan dalam kegiatan perkuliahan di kampus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan analisa yang tepat mengingat subjek dari pertanyaan tersebut memiliki kehidupan, latar belakang, dan juga cara belajar atau bekerja yang berbeda-beda. Dan tentunya diperlukan data-data yang berkaitan untuk menemukan jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini kami juga menentukan beberapa variabelnya. Dengan perintah, tentukanlah variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah didefinisikan pada tugas sebelumnya. Yang pertama, menentukan variabel kualitatif dan kuantitatifnya. Untuk variabel kualitatifnya itu dilihat dari kegiatan responden dan lingkungan pembelajaran di kampus. Sedangkan untuk variabel kuantitatifnya itu lama waktu yang dibutuhkan untuk tidur dan juga rentang jam tidur yang baik. Kemudian yang kedua, variabel diskrit atau kontinu. Nah, untuk variabel diskrit itu berupa angkatan responden, sedangkan kalau untuk variabel kontinunya ada beberapa, contohnya seperti lama waktu tidur serta rentang waktu tidur yang baik. Kemudian yang ketiga, skala nominal, ordinal, dan interval. Untuk skala nominal itu, contohnya dalam kasus ini adalah angkatan responden, sedangkan untuk skala intervalnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk tidur dan juga rentang waktu tidur. Sedangkan pada kasus ini tidak ada skala ordinal dan juga skala rasionya. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini kami menentukan langkah-langkah pengumpulan datanya. Yang pertama, kami menentukan metode pengumpulan datanya terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, menentukan langkah-langkah pengumpulan datanya. Yang ketiga, memberikan keterangan untuk setiap variabel data, apakah merupakan data primer atau data sekunder. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi data yang berhasil kami kumpulkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya evaluasi. Evaluasi di sini ada 4. Yang pertama, komplit. Data yang kami peroleh sudah cukup memenuhi untuk tahapan awal dalam menjawab pertanyaan riset kami. Data yang diperoleh akan dianalisa untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kecerdasan emosional dalam mempengaruhi pembelajaran. Terus yang kedua, koheren. Data yang akan kami peroleh nanti mengambil dari berbagai responden yang merupakan mahasiswa Telkom University. Data yang akan kami peroleh tentunya tidak akan konsisten, mengingat responden kami merupakan mahasiswa dengan gaya hidup dinamis. Yang ketiga adalah korek. Data akan dicek berulang kali jika kami telah melaksanakan survei kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di Telkom University. Data yang kami peroleh tidak memiliki statement benar atau salah karena pertanyaan yang diberikan mengutamakan pendapat responden. Yang terakhir adalah accountability. Kami akan bertanggung jawab atas data yang kami peroleh dan para responden yang telah berpartisipasi dalam survei kami. Berikut grafik data yang kami dapatkan dari waktu yang dibutuhkan untuk tidur di malam hari. Dari grafik data yang didapat, dilihat waktu 8 jam lebih dominan dengan persentase 20. Next. Oke, berikutnya ada grafik data dari waktu tidur sesuai dengan jam tidur yang Anda butuhkan. Menurut responden, lebih banyak menjawab tidak dengan persentase 66,7% dan iya 33,3%. Next. Selanjutnya, kita mendapatkan juga grafik alasan yang membuat kekurangan jam tidur. Menurut responden, dominan menjawab karena mengerjakan tugas.
sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya karena nongkrong, main, overthinking, main HP, insomnia, kegiatan kampus, dan belajar. Oke, selanjutnya grafik data yang kita dapat adalah rentang lama jam tidur yang baik menurut responden. Responden menjawab 6-8 jam sebanyak 20%. Ada 4 jawaban dengan persentase yang sama, yaitu 6-8 jam, 7-8 jam, 8 jam, dan 8-9 jam, sebanyak 20%. Next. Selanjutnya, grafik data yang didapat adalah waktu tidur mempengaruhi pembelajaran saat kuliah. Responden menjawab dominan iya dengan persentase 60%. Mungkin dengan persentase 20% dan tidak dengan persentase 20%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam analisa. Kecerdasan emosional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal atau faktor lingkungan. Dari jadwal belajar yang telah ditetapkan, banyak mahasiswa kurang bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan setiap mahasiswa memiliki jam produktifnya masing-masing. Dari grafik yang diperoleh, kebanyakan responden merasa siap untuk mengikuti pembelajaran. Ini berarti setiap responden memiliki jam produktif yang sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Dari grafik metode belajar dapat dianalisa bahwa para responden tidak bisa bergantung pada satu metode belajar saja. Untuk grafik selanjutnya, seluruh responden merasa lebih nyaman untuk belajar di lingkungan kampus dan juga di rumah masing-masing. Interaksi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dilihat dari grafik yang ditunjukkan. Dari dua grafik terakhir, terlihat bahwa para responden memiliki kesulitan yang sama terhadap proses belajar mereka, di mana mereka merasa perhatiannya sudah teralihkan dan juga merasa termotivasi. Masuk ke dalam tabel interpretasi data, di mana bisa kita lihat di sini responden laki-laki berjumlah 9 dengan persentase 60% dan jumlah responden perempuan yaitu 6 dengan persentase 40%. Total responden adalah 15 orang dengan persentase total yaitu 100%. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tabel pengaruh waktu tidur dengan kegiatan sehari-hari, di mana pada pertanyaan apakah Anda sering tidur telat, bisa kita lihat pada jawaban ya, laki-laki dan perempuan sebanding yaitu jumlahnya 6 dan 6. Dan pada tidak, laki-laki 3 responden dan perempuan 0. Pada pertanyaan berikutnya, apakah waktu tidur itu mempengaruhi pembelajaran saat kuliah? Pada jawabannya, laki-laki berjumlah 8 orang dan perempuan 4, sedangkan pada jawaban tidak, laki-laki berjumlah 1 dan perempuan berjumlah 2. Pada uji statistik yang kami gunakan yaitu adalah korelasi. Pada analisis korelasi bisa kita lihat dari jumlah 15 orang ini kita dapatkan persentase dari 15 orang yaitu 0,37326. Masuk ke dalam kesimpulan, semakin berkembangnya zaman dan tingkat penggunaan teknologi yang semakin tinggi, proses belajar mengajar tidak hanya mengalami perkembangan dalam hal positif saja, namun juga meliputi hal-hal negatif yang mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa. Dari hasil survei, beberapa hal yang menyebabkan perhatian teralihkan adalah penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Kebanyakan penyebab dari kurangnya motivasi belajar adalah perbedaan mahasiswa yang belajar dalam keadaan emosional yang stabil dan agak stabil tentu berbeda. Salah satunya ialah bagaimana mereka merespon tugas belajarnya. Mereka bahkan menanggapi dengan santai karena belum merasa ada tanggung jawab yang besar sebagai mahasiswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.